أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah titipkan, nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, yaitu majelis ilmu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap umatnya, ketika marartum biriyadil jannah, kita melewati taman-taman surganya Allah di muka bumi ini, Rasul memberikan wasiat, farta'u, mampirlah, singgahlah di situ. Dan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah hilakul dzikr, majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar mengumpulkan kita di taman-taman surganya Allah di dunia, tapi Allah juga mengumpulkan kita, menempatkan kita di taman-taman surganya Allah di akhirat kelak. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antara bagian umat beliau yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, ada banyak di antara kaum muslimin yang mengira bahwa pahala yang kita dapatkan ini hanya bisa diraih dengan mengerjakan sholat sunnah, melakukan sedekah, melakukan sholat malam, membaca Al-Quran, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membatasi pahala itu didapatkan dengan amalan-amalan tadi, tapi ada amaliyah yang kalau kita kerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang begitu besar. Dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak perhatian dengan amalan ini, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bahkan Nabi SAW ketika beliau menjelaskan amalan yang paling berat nanti di yaumul hisab, di hari hisab nanti, Rasulullah SAW menjelaskan, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat ketika ditimbang pada yaumul mizan, hari penimbangan nanti, melebihi beratnya pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang berakhlakul karimah. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim harusnya kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia ini, baik itu akhlak kepada tetangga, akhlak kepada saudara, akhlak kepada teman. Wabil khusus nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana akhlak kita kepada guru-guru kita, bagaimana akhlak kita kepada ustadz-ustadz kita, bagaimana akhlak kita kepada syekh-syekh kita. Kaum muslimin,
yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah tahu nggih bahwa ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat agung, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu itu adalah cahaya. Nah, karena ilmu itu merupakan sesuatu yang mulia, maka siapapun yang dia memiliki ilmu, siapapun yang dia mengajarkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Yang paling sering kita dengar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini salah satu di antara bukti bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'malun hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu yang Allah taala muliakan, ada yang namanya istifham inkari. Kata tanya yang tidak butuh jawabannya. Kenapa? Karena umumnya setiap orang bisa mengetahui jawaban tersebut. Kalau ditanyakan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, kira-kira sama atau beda? Pasti beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan istifham inkari di dalam ayat ini. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya berbeda. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Saking mulianya Bapak Ibu yang Allah taala muliakan, orang-orang yang berilmu, para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan laqab. Apa itu laqab? Laqab itu artinya gelar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan laqab orang-orang yang berilmu, para ulama, sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah mengatakan, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilm. Para nabi, mereka tidak mewariskan dirham dan mereka tidak mewariskan dinar, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi ini adalah laqab, gelar yang subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang berilmu sampai Nabi memberikan gelar warathatul anbiya. Dan Rasulullah SAW, beliau tidak menjadikan anak keturunan beliau, cucu-cucu beliau mendapatkan gelar sebagai warathatul anbiya. Jadi Rasulullah SAW tidak membatasi pewaris para nabi itu adalah anak cucuku, bukan. Tapi Rasulullah SAW, beliau menjadikan siapapun yang dia berilmu kemudian mengajarkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi kalau kita ingin menjadi warathatul anbiya, pewaris para nabi, maka kita harus menjadi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuliakan, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Rasulullah memuliakan orang-orang yang berilmu, maka kita sebagai umat Rasulullah, umat Muhammad, dituntut oleh Nabi untuk perhatian di dalam menghormati dan memuliakan para ulama.
Makanya Rasulullah SAW beliau sampai menegaskan laisa minna. Rasul menggunakan kalimat laisa minna, bukan bagian dari golongan kami, bukan bagian dari kami. Man lam yujillu kabiruna wala yarham sagiruna wala ya'rif li ulama'ina haqqahu. Rasulullah SAW menegaskan bukan bagian dari kami. Kalimat laisa minna, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, memang di dalam banyak hadis ada beberapa hadis yang menggunakan kalimat laisa minna. Ada yang menunjukkan laisa minna ini sesuatu yang wajib untuk kita tunaikan atau kita hindari. Misalkan apa Ustaz? Misalkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, Rasul mengatakan laisa minna, bukan bagian dari golongan kami, orang-orang yang mengarahkan senjatanya kepada kami, kepada kaum muslimin, nakut-nakutin, neror. Maka kalimat laisa minna ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Nggak boleh bagi seorang muslim dia meneror, menakut-nakuti muslim yang lain. Terkadang kalimat laisa minna, bukan bagian dari kami, itu ada yang sifatnya anjuran. Ya. Misalkan apa Ustaz? Misalkan kalimat laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan bagian dari kami orang-orang yang dia tidak melakukan di dalam membaca Al-Quran, membagus-baguskan bacaan. Maka ini merupakan bentuk sunnah atau anjuran dari Rasulullah SAW untuk memperindah bacaan ketika kita membaca Al-Quran. Atau kalimat laisa minna man lam yujillu kabiruna wala yarham sagiruna wala ya'rif li ulama'ina haqqahu. Bukan bagian dari kami anak muda yang tidak menghormati orang yang tua, kemudian orang tua yang tidak menyayangi yang muda, serta orang-orang yang dia tidak mengetahui hak-hak dari para ulama. Maka salah satu di antara hak seorang ulama, hak orang yang berilmu, itu adalah dimuliakan, dihormati. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua untuk menghormati para ulama, menghormati orang-orang yang berilmu, maka kita sebagai para thalibul ilmi berusaha untuk menghormati guru-guru kita yang selama ini mengajarkan ilmu untuk kita semua. Dan ini sifatnya umum, bukan hanya sekedar guru, ustadz yang mengajarkan ilmu fikih kepada kita, ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu akidah kepada kita, tapi termasuk ustadz-ustadz atau ustadzah-ustadzah yang selama ini ngajari qiraati, ngajari Quran dari abadatha, maka mereka punya hak untuk kita muliakan dan kita hormati. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah memberikan keberkahan bagi orang-orang yang dia berilmu dan orang-orang yang dia mengajar. Salah satu di antara bukti bahwa Allah itu memberikan keberkahan bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mendidik, adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabiullah Isa alaihissalam. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah anak dari Ibunda Maryam tanpa seorang bapak. Nah, ternyata keadaan Nabiullah Isa alaihissalam yang dilahirkan tanpa seorang bapak itu membuat orang-orang Bani Israel menuduh Ibunda Maryam ini sebagai seorang pezina, menuduh Ibunda Maryam sebagai seorang berzina. Maka nanti Ibunda Maryam akan menyuruh kepada orang-orang Bani Israel untuk menanyakan langsung, klarifikasi langsung kepada anak beliau, yaitu Isa yang masih bayi yang harusnya tidak bisa berbicara, tapi kemudian Allah Ta'ala berikan mukjizat, dia bisa berbicara. Ya. Bapak Ibu silakan bisa dibuka di surat Maryam ayat ke-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Jadi Ibunda Maryam membawa anak kecil, yaitu Isa yang masih bayi, kepada kaumnya dengan cara digendong. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Nah, kata orang-orang Bani Israel, mereka mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya kamu itu telah melakukan perbuatan yang keji. Maryam, kamu itu telah melakukan perbuatan yang munkar. Jadi orang-orang Bani Israel menuduh Ibunda Maryam melakukan perbuatan apa? Zina, karena bapaknya rak jelas ini.
bapaknya nggak jelas. Maka kemudian di ayat setelahnya, surat Maryam ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'u sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah." Kata Allah, wahai saudara perempuan Harun, ini kalimat Bani Israel ya, orang-orang Bani Israel. Wahai anak perempuan saudaranya Harun, wahai saudara perempuannya Harun, ayahmu sekali-kali itu bukan orang yang jahat, dan ibumu itu bukan seorang pezina. Jadi ini seolah-olah ingin menyindir ya, menegur Ibunda Maryam, bapakmu itu orang baik, ibumu itu bukan seorang pezina, kok kamu bisa menjadi seorang pezina ya. Maka kemudian di ayat yang ke-29 ya, disebutkan fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Ibunda Maryam kemudian menunjuk kepada Nabi Isa yang masih kecil, masih bayi, supaya mereka itu bertanya kepada Nabi Isa, ya, benar nggak kamu itu anak hasil zina? Kemudian mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana mungkin kami itu mengajak bicara anak kecil yang masih dalam ayunan? Mustahil, ya, dia nggak bisa bicara karena masih bayi. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dia memberiku Alkitab, memberiku Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Kemudian di ayat ke-31 Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Kemudian Nabi Isa yang masih kecil, dia mengatakan, dan dia Allah menjadikanku seseorang yang diberkahi, seseorang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia Allah memerintahkan kepadaku supaya aku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kalau kita mengkaji surat Maryam ayat ke-31 ini, kita baca kitab-kitab tafsirnya. Di dalam tafsir Al-Wajiz, di dalam tafsir As-Sa'di, dijelaskan Nabiullah Isa alaihissalam itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sebabnya adalah karena Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang senang berdakwah, seorang nabi yang senang mengajar. Betul, memang tugas para nabi adalah berdakwah dan mengajar. Tapi Nabi Isa alaihissalam dimanapun beliau berada, beliau akan berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk beliau. Bahkan di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, al-barakatu ja'alahallahu fi ta'limil khair wa da'wah ilaihi fi aqwalihi wa af'alihi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam itu disebabkan karena beliau orang yang suka ta'lim, ya, mengajarkan kebaikan, ya, wa da'wah ilaihi, dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan, baik itu dengan perkataan beliau ataupun dengan sikap beliau, dengan perbuatan beliau. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, ini salah satu di antara dalil dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, di mana Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang berilmu, Allah memberikan keberkahan kepada para ulama, Allah memberikan keberkahan kepada para guru yang mengajarkan kebaikan. Nah, kemudian ya, di dalam kitab Hilyah Talibil Ilmi, ya, Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid, beliau di pasal yang ketiga menulis beberapa adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu terhadap guru-gurunya. Fasal yang ketiga ini adalah adab talib ma'a syaikhihi, bagaimana adab seorang penuntut ilmu bersama dengan gurunya. Maka di antara adab yang paling penting yang dijelaskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid, beliau mengatakan ri'ayatu hormati syekh. Di antara adab yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan seorang guru. Menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan seorang guru. Ini di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang talib, seorang penuntut ilmu, seorang santri, orang yang belajar, seorang murid. Ya. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid, beliau mengatakan bima annal ilma la yu'khadu ibtida'an minal kutub
Beliau menjelaskan ilmu itu tidak diambil secara langsung dari kitab, tidak diambil secara langsung dari buku, tidak diambil secara langsung dari tulisan-tulisan. Balabudda min syaikhin tutkinu alaihi mafatihat tholab. Akan tetapi ilmu itu diambil dari seorang guru yang dengannya kita ini akan bisa lebih mudah untuk terbuka atau membuka kunci-kunci di dalam kita menuntut ilmu, kunci-kunci kebaikan di dalam kita menuntut ilmu. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ya, nasihat pertama yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdil Abi Zaid kepada kita para penuntut ilmu adalah jangan lupa ketika kita belajar, di antara hal yang paling penting adalah belajar dengan para guru, bukan langsung dengan kitab. Ya. Salah satu di antara tujuannya apa? Lita'man minal aithar wa zalal, supaya lebih aman terjaga dari kesalahan, dari ketergelinciran. Ya. Hari ini yang namanya arus informasi kan luar biasa kenceng ya. Ya. Kalau orang pengen nyari informasi apapun, tinggal ketik di Google, itu muncul semuanya itu. Jenengan mau bertanya masalah fikih, masalah akidah, masalah sirah, masalah mawarith, misalkan di internet ada itu. Ya. Jenengan buka HP, tinggal klik di Google, itu semuanya ada. Ya. Tapi para ulama metode belajarnya bukan seperti itu. Para ulama ketika mereka belajar, khususnya para mubtadi', khususnya orang-orang yang dia pertama belajar, ya, belum memiliki dasar-dasar ilmu syariah yang mumpuni, maka mereka belajar dengan para guru. Supaya apa? Supaya lebih aman daripada ketergelinciran atau kesalahan. Ya. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan, man ta'allama falaysa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa yang dia belajar tanpa dibarengi dengan seorang guru, gurunya itu bisa jadi setan. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan salah di dalam memahami tulisan-tulisan tersebut, salah di dalam memahami kitab-kitab yang dia baca. Kecuali kalau dia memiliki dasar-dasar, dia memiliki bekal-bekal, ya, sebagai seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu, misalkan dalam bahasa Arab mungkin dia sudah mumpuni, atau dia sudah faham tentang ilmu mustalahul hadis, dia sudah tahu bagaimana usul fikihnya seperti apa, atau kaidah-kaidah fikihnya seperti apa. Ya. Tapi kalau tidak memiliki bekal-bekal dasar, maka lebih baik kalau kita belajarnya dengan para guru, dengan para syekh, para ustadz, seperti itu. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ketika beliau menjelaskan tentang pentingnya belajar dengan para guru, dengan para syekh, para ustadz, beliau memberikan beberapa faidah atau keutamaan. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya kalau kita belajar dengan guru, kita ini bisa mendapatkan atau menemukan metode belajar yang mudah. Metode belajar yang mudah di dalam memahami syariat. Ya. Bahkan dengan kita belajar dengan para guru, guru itu nanti akan menjelaskan, ini loh pendapat yang rojih, ini pendapat yang marjuh. Ya. Tapi kalau kita belajar sendiri, kadang kita nggak paham, ini mana yang benar. Ya. Maka dengan kita belajar bersama para guru, kita bisa menemukan metode belajar yang mudah. Ya. Kemudian di antara faedah yang kedua, kalau kita belajar dengan para guru, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau menyebutkan adanya alaqah, adanya hubungan yang terjalin antara talib, antara penuntut ilmu dengan para ulama atau para guru. Ya. Kalau kita belajar dengan para guru, ya, bermuamalah dengan guru, ini akan ada hubungan, terjalin hubungannya. Bahkan kita bisa langsung belajar bagaimana akhlak dari guru yang kita ambil ilmunya. Ya. Itu di antara keutamaan kalau kita belajar langsung dengan guru. Selain itu, kalau kita belajar dengan para guru secara langsung, bahkan hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya sebatas membaca. Contohnya apa Ustaz? Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ketika ada sekelompok kaum, ya, berkumpul di salah satu rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membaca kitabullah, mempelajari kitabullah. Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihim musakinah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan ketenangan untuk dirinya. Wa ghasyiyat humur rahmah, Allah akan naungi dirinya dengan rahmatnya. Wa hafat humul malaikah, kemudian akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut setiap nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu di sisi malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya sekedar di rumah baca buku,
baca kitab atau membaca tulisan-tulisan di internet seperti itu. Ya, ini kita pentingnya belajar dengan para guru. Ya. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid mengatakan fa'alaika idzan bitahalli bi riayati hurmatihi. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang murid menghiasi dirinya dengan apa? Dengan menjaga kehormatan dan kemuliaan guru-gurunya. Fa inna dzalika unwanun najah wal falah wat tahsil wat taufik. Kenapa? Karena dengan kita memuliakan para guru, menghormati para guru, ini salah satu di antara unwan, salah satu di antara tanda-tanda kita ini bisa sukses, berhasil di dalam menuntut ilmu. Falyakun syaikhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talattufin. Maka Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, hendaknya kita sebagai penuntut ilmu itu berusaha untuk memuliakan guru kita, menghormati guru kita, bahkan berkata-kata lembut di hadapan guru-guru kita. Fakhud bima jami'il adab ma'a syaikhika fi jurusika ma'ahu. Kemudian selanjutnya Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid, beliau menjelaskan supaya para santri, para murid, para penuntut ilmu, mereka berusaha untuk menjaga diri ketika mereka duduk-duduk dengan guru-gurunya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan diantaranya ketika kita bermuamalah adalah menjaga adab, menjaga sopan santun ketika kita duduk bersama dengan guru. Jadi kalau kita duduk ngobrol, apalagi di dalam majelis, kita dituntut untuk memperhatikan adab dan akhlak. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan di dalam syarah kitab Hilyah Thalibil Ilmi, beliau mengatakan hada sahihun ijlis jalsatal muta'addib. Kata beliau, ini adalah sesuatu yang benar. Maka duduklah kalian, duduklah kamu dengan duduk yang sopan, dengan duduk yang beradab. Fala tamudda rijlaika baina yadayhi. Ya. Bahkan beliau menjelaskan kita nggak boleh ketika duduk di hadapan guru, di hadapan syekh, di hadapan ulama, duduk dengan cara membentangkan kaki. Kalau kita mungkin selonjoran gitu nggih. Ternyata kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna hada, kata beliau, li'anna hada su'u adabin. Karena ini termasuk bagian dari su'ul adab, bagian dari adab yang tidak baik. Ya, mungkin selama ini kita menganggapnya biasa. Tapi ternyata kata para ulama yang seperti ini nggak sopan katanya. Ya, yang seperti ini nggak sopan. Dan banyak di antara para murid, banyak di antara para jamaah yang menuntut ilmu dengan para guru yang tidak perhatian dengan masalah ini. Ya, jangankan kakinya itu diselonjorkan, kadang tidur kok. Ya, kadang tidur, kadang bahkan sampai ngorok ada. Ya. Padahal sekali lagi kata Syekh Utsaimin, ini bagian dari su'ul adab, adab yang tidak baik. Ya. Wala tajlis muttaqian fahada su'u adabin. Kemudian beliau menjelaskan lagi, kita juga nggak boleh duduk sambil muttaqian. Muttaqian itu bersandar, ya. Nggak boleh duduk sambil bersandar ya, ibu-ibu nih ya. Kalau bapak-bapaknya nggak ada yang bersandar ya. Ibu-ibunya wallahu alam nih ya. Jadi kata beliau, wala tajlis muttaqian fahada su'u adabin. Jangan kita duduk sambil bersandar, karena ini termasuk bagian dari su'ul adab, adab yang tidak baik. La siyama fi makani tolab. Apalagi kalau seandainya kita berada di tempat majelis ilmu, kita sedang belajar langsung dengan guru di majelis ilmu, di majelis taklim, ustadznya lagi menjelaskan, kemudian para santri, para thalibul ilminya kemudian sambil sandaran, ya. Kalau yang sudah sepuh enggak apa-apa nggih. Ya ini bagian dari itu, enggak apa-apa. Yang masih muda-muda jangan. Iya. Amma idza kunta fi makanin akhir fa innal amru ahwan. Adapun kalau seandainya kita berada di luar majelis ilmu, maka yang seperti ini mungkin lebih santai. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan di luar majelis ilmu mungkin lagi ngobrol santai sambil daharan, sambil makan, ya tidak apa-apa. Tapi lebih ahsan untuk tetap menjaga sikap kita pada saat kita sedang duduk. Kadzalika la tatahadats ila syekhika wa ka'annama tatahaddatsu ma'a qarinika bal tahadats ilaihi tahaddutsal ibn ila abihi bihtiramin wa tawaddu'in. Yang kedua ini, kalau yang pertama tadi sopan santun atau adab ketika duduk, yang kedua adalah menjaga adab ketika berbicara dengan guru. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan
perkataannya Syekh Bakar bin Abdillah Abi Zaid, beliau mengatakan kadzalika la tatahaddath ila syekhika wa ka'annama tatahaddatsu ma'a qarinik. Begitu pula kalau kita berbicara dengan syekh kita, dengan guru kita, jangan seperti kita berbicara dengan teman-teman kita. Bal tahaddats ilaihi tahaddutsal ibn ila abihi. Akan tetapi cara bicara kita itu seperti cara bicara seorang anak kepada bapaknya, seorang anak kepada ibunya, seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bihtiramin wa tawaddu'in, dengan menjaga ihtiram, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, dan berusaha untuk tawadhu di hadapan guru-guru kita ketika kita berbicara. Ini juga termasuk hal yang sangat penting ya. Kadang mungkin ada seorang santri, seorang murid ngobrol sama gurunya mungkin asal sembarangan, kadang seperti itu. Ya. Bahkan ada yang berani membentak, ada yang berani memaki-maki, ya. Ini perlu untuk kita perhatikan ya, masalah seperti ini, dan kita berusaha untuk tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana cara berbicara yang baik di hadapan guru-gurunya. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi, mereka berbicara di hadapan Rasulullah SAW, mereka betul-betul menjaga ketawaduan mereka di hadapan Nabi. Bahkan disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan salah satu di antara hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan kunna julusan fil masjid id kharaja Rasulullah SAW fajalasa ilaina faka'annama ala ru'usin at-tayr la yatakallam ahadun minna. Ini Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan bagaimana kondisi para sahabat ketika para sahabat itu duduk di Masjid Nabawi, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Setelah itu ternyata keluarlah Rasulullah SAW duduk bersama dengan mereka. Maka bagaimana sikap mereka? Mereka mengatakan faka'annama ala ru'usin at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Seakan-akan di kepala kami ini bertengger seekor burung, la yatakallamu ahadun minna. Tidak ada di antara kami yang berani berbicara kecuali setelah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bagaimana sikap para sahabat ketika berbicara dengan Rasulullah, mereka tawadhu, betul-betul menghormati Nabi, betul-betul memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa tahadduts ilaihi, ini sudah ya, berbicara dengannya. Wa husnis su'al wal istima'. Begitu pula ketika kita bertanya dengan guru kita, dengan ustadz kita, dengan ustadzah kita, ini juga ada adab yang harus diperhatikan. Termasuk ketika mendengarkan kajian, mendengarkan materi, mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan idza sa'ala yas'al bihudu'in wa rifqin. Jadi kalau kita bertanya dengan guru, bertanya kepada guru, maka bertanyalah dengan tenang, bertanyalah dengan lemah lembut, ya. Wa ba'dhum 'inda su'al yaqulu ahsanallahu ilaika wa hadha thayyibun. Bahkan ada sebagian di antara para penuntut ilmu kalau bertanya, ini Masya Allah, ini biasanya akan diawali dengan kalimat ahsanallahu ilaika. Ya Syekh, ya Ustadz, ahsanallahu ilaika. Wahai Ustadz, wahai guru, wahai Syekh, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan untuk dirimu. Ini termasuk doa yang sangat bagus untuk kita ucapkan sebelum kita bertanya kepada guru-guru kita. Bahkan kalau ya pengalaman ikut daurah dengan para masyayikh, ketika para asatid itu bertanya, itu biasanya diawali dengan kalimat ya Syekh, ahsanallahu ilaika. Wahai Syekh, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan untuk dirimu. Ya. Ini termasuk hadza thayyibun, kata Syekh Utsaimin. Ini termasuk hal yang baik, ya. Thayyib. Wa husnil adab fi tasaffuhil kitab amamahu wa ma'al kitab. Termasuk di antara adab yang harus kita jaga adalah adab ketika kita membolak-balikan kitab atau buku yang kita pakai untuk belajar. Ini ternyata ada adab yang harus kita jaga. Tidak boleh kita sembarangan membolak-balikan buku, membolak-balikan kertas yang kita pakai untuk menulis, yang kita pakai untuk belajar, yang kita pakai untuk di dalam taklim atau majelis ilmu. Dan itu dicontohkan oleh para ulama. Kalau kita melihat bagaimana ikramnya, bagaimana pemuliaannya Imam Syafi'i kepada guru beliau yang bernama Imam Malik. Imam Syafi'i ketika beliau belajar dengan Imam Malik,
Bahkan dalam urusan membolak-balikan kertas, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, beliau begitu berhati-hati. Kata Imam Syafi'i, kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik safhan rafiqun haibatan lah li'alla yasma' waq'aha. Kata Imam Syafi'i, saya ini pernah belajar dengan Imam Malik. Kemudian beliau ketika membolak-balikan kertas, buku yang beliau pakai untuk belajar, ya. Safhan rafiqun, ya, kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik safhan rafiqun. Beliau membolak-balikannya dengan lembut banget. Haibatanlah, sebagai bentuk pemuliaan kepada Imam Malik, li'alla yasma' waqa'aha, supaya Imam Malik itu tidak mendengar suara gesekan kertasnya. Bapak Ibu, coba bayangkan, gesekan kertas saja Imam Syafi'i itu betul-betul berhati-hati supaya guru beliau Imam Malik itu tidak merasa terganggu dengan gesekan kertas yang dibolak-balik oleh Imam Syafi'i tadi, seperti itu. Nah, inilah salah satu di antara adab yang harus kita perhatikan. Terkadang di majelis ilmu, terkadang di majelis taklim, hal yang seperti ini tidak diperhatikan. Ada sebagian santri, sebagian murid ketika belajar, gurunya lagi menerangkan, dia bikin halakoh sendiri di belakang. Ya, kalau halakohnya itu bahas tentang materi, alhamdulillah ya, nggak masalah ya, tapi lebih baik jangan. Kadang halakohnya halakoh ghibah wal hasad itu, ya, ngomongin gurunya, ngomongin ustadznya, ngomongin ustadzanya, ya. Yang seperti ini tentunya harus kita jauhi, ya. Ini diantara adab yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian apalagi Ustaz, ya? Watar kita tawul wal mumarat amamahu, ya. Kemudian kita juga meninggalkan ngomong panjang lebar di hadapan guru, dan juga berhati-hati ketika berjalan, ya. Tidak boleh berjalan membelakangi para guru, berjalan membelakangi ustadz atau ustadzah. Ini termasuk di antara adab yang harus kita perhatikan. Ya, kita mungkin perlu belajar dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pondok-pondok Nahdliyin, itu betul-betul menanamkan ketika ada ustadz atau kiai yang lewat, ini para santri dilarang untuk mendahului, memberikan jalan kesempatan untuk para masyayikh, para kiai, para ustadz untuk lewat duluan, ya. Ini di antara adab yang harus kita perhatikan, ya. Dan masih banyak adab-adab yang lain, ya, yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abi Zaid, ya, termasuk adab di dalam memanggil guru, ya, adab di dalam mendengarkan pelajaran, ya, dan adab-adab yang lain, ya. Adab dalam mendengarkan pelajaran, kalau kita sudah mendengarkan pelajaran, maka kita berusaha untuk fokus, ya. Kita berusaha untuk fokus, tidak sibuk dengan hal-hal lain yang di luar pelajaran. Ada satu kisah, ya, bagaimana kisah ini diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya Al-Laythi, ya. Beliau menjelaskan ketika beliau itu belajar di hadapan guru-gurunya bersama dengan para santri yang lain, ketika itu keluar, di luar itu ada rombongan gajah yang lewat di tengah-tengah pelajaran. Maka para talib yang lain, mereka berbondong-bondong untuk melihat gajah. Sedangkan Yahya bin Yahya Al-Laythi, beliau tetap fokus mendengarkan kajian, fokus mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru beliau. Ini di antara adab yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, ya, kita akan belajar bagaimana para salaf, ya, mereka betul-betul memuliakan guru mereka, ya. Mereka betul-betul mengikrami ustadz-ustadz mereka atau syekh mereka. Di antara kisah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kisah dari Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau belajar dengan Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam, beliau selama ini dikenal dengan orang yang kalau memberikan ceramah, memberikan nasihat, itu nasihatnya atau ceramahnya itu betul-betul memukau, ya. Orang-orang Bani Israel ketika mendengar nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa itu betul-betul terpana. Sampai-sampai mereka pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa pertanyaan mereka? Mereka menanyakan, ayyun nasi a'lam, wahai Musa, siapa manusia yang paling cerdas di muka bumi ini, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mendengar kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah mengatakan, inna Musa qama khatiban fi Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam itu pernah berdiri kemudian berkhutbah, berceramah di hadapan orang-orang Bani Israel. Fasu'ila, kemudian beliau ditanya oleh orang-orang Bani Israel, ayyunasi alam, siapa manusia yang paling cerdas
kata orang-orang Bani Israil. Maka secara spontan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala ana, saya orang yang paling cerdas. Ya, Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata seperti itu karena sepengetahuan beliau tidak ada orang yang lebih pintar, tidak ada orang yang lebih cerdas dibandingkan dengan Nabi Musa di zaman itu. Makanya beliau mengatakan, saya orang yang paling pintar, saya orang yang paling cerdas. Ya. Fa'ataballahu alaihi itlam yarud al'an ilaihi fa'auhallahu ilaihi innali abdan bimajma'il bahraini huwa alamu minka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata menegur Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada orang yang lebih cerdas, ada orang yang lebih pintar daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk belajar dengan orang ini. Siapa itu? Nabi Khadir atau Nabi Khidir? Ya. Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam, beliau mengajak murid beliau yang bernama Yusha bin Nun untuk mencari keberadaan di mana ini Nabi Khadir. Akhirnya beliau mempersiapkan bekal, ditemani oleh pembantunya, kemudian nyari Nabi Khadir sampai akhirnya ketemu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, kalau kita mau membandingkan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir, lebih mulia mana? Lebih mulia Nabi Musa. Ijma'ul ulama. Para ulama bersepakat kalau Nabi Musa alaihissalam itu lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Khadir. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam, beliau diberikan gelar Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Kalimullah itu adalah orang yang pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung. Nabi Khadir belum pernah itu, tapi Nabi Musa alaihissalam pernah diajak bicara langsung sama Allah. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam beliau termasuk di antara ulul azmi, Rasul-Rasul Allah yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah muliakan karena kesabaran mereka di dalam berdakwah, kesabaran mereka di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khadir nggak mendapatkan kitab suci. Yang keempat apa? Yang keempat, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Nabi Khadir. Maka para ulama sepakat Nabi Musa ini lebih mulia dan utama dibandingkan dengan Nabi Khadir. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk belajar kepada Nabi Khadir? Ternyata ada ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam yang kemudian dimiliki oleh Nabi Khadir. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khadir. Ya. Akhirnya ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Nah, setelah ketemu, nanti Bapak Ibu bisa bisa baca di dalam Al-Quran, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Nabi Khadir, meskipun statusnya Nabi Musa alaihissalam itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Khadir, beliau tawadhu di hadapan Nabi Khadir. Bahkan ketika beliau ketemu dengan Nabi Khadir, beliau minta izin kepada Nabi Khadir untuk belajar kepada Nabi Khadir, mengikuti Nabi Khadir kemanapun Nabi Khadir berjalan. Beliau mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Kata Nabi Musa, ya, beliau mengatakan, wahai Nabi Khidir, boleh nggak kalau seandainya aku mengikutimu supaya aku bisa belajar terhadap ilmu-ilmu yang nanti bisa kamu ajarkan kepada saya. Jadi beliau menggunakan bahasa penawaran, hal attabi'uka ala an tu'allimani, boleh nggak kalau saya ngikut. Bukan kemudian Nabi Musa alaihissalam maksa, Khidir, saya lebih mulia daripada kamu, maka saya pengen ngambil ilmu daripada kamu, tolong kasih ilmu kepada saya. Bukan. Tapi Nabi Musa alaihissalam, beliau dengan segala macam keistimewaannya, beliau berusaha untuk tawadhu. Beliau nggak maksa Nabi Khadir untuk mengajari beliau. Ya. Maka hikmahnya apa? Hikmahnya Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita sudah belajar dengan seorang guru,
maka kita perlu untuk tawadhu di hadapan guru kita. Tawadhu, jangan sombong. Bahkan sebagian ulama mengatakan ana abdun liman 'allamani rabbi. Ada yang mengatakan saya ini adalah budak dari orang-orang yang mengajarkan ilmu tentang Rabb saya, tentang Tuhan saya. Ya. Ada yang mengatakan tawadhu liman ta'allam taminhu. Tawadhu'lah terhadap orang-orang yang kamu belajar dari dirinya. Ya, seperti itu. Maka ini diantara hikmahnya kita diperintahkan untuk apa? Tawadhu, ya. Tawadhu di hadapan guru-guru kita. Bahkan kalau kita baca ayat setelahnya, ya, Nabi Musa alaihissalam ketika mau belajar kepada Nabi Khadir mengatakan qala innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Kata Nabi Khadir, kamu itu nggak akan bisa sabar kalau kamu belajar sama saya, ya. Ya. Kemudian sampai nanti di ayat fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini termasuk di antara adab kepada guru. Kemudian ketika kita bertanya, ya, kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ya, ini di antara adabnya kalau kita mau bertanya itu sebelum diizinkan oleh guru, ya jangan bertanya dulu sampai kemudian diberikan kesempatan. Ya. Ini sekali lagi kisah yang bisa kita ambil yang pertama adalah kisah tawadhu'nya Nabiullah Musa alaihissalam di hadapan gurunya Nabi Khadir. Meskipun kedudukannya Nabi Musa alaihissalam, ya, menurut pendapat kesepakatan para ulama, beliau lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Khadir, beliau tetap tawadhu di hadapan guru beliau. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah kisah dari Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu kan beliau khalifah dari Bani Abbasiyah, gitu. Khalifah, pemimpin tertinggi, Pak Bu. Kalau sekarang mungkin presiden. Nah, beliau itu punya anak, ya, di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, Az-Zarnuji menceritakan, ya, bagaimana kisah Khalifah Harun ar-Rasyid dengan salah seorang ulama nahwu, salah seorang ulama bahasa yang bernama Asma'i, ya. Jadi Harun ar-Rasyid ini meminta tolong kepada Asma'i untuk ngajari anak-anak beliau, ngajari ilmu, wabil khusus ilmu yang berkaitan dengan masalah bahasa. Karena Asma'i ini adalah orang yang memang pakarnya bahasa, ya. Tapi sebelum kita menceritakan bagaimana Harun ar-Rasyid itu memuliakan Asma'i ini, Pak Bu, yang Allah Ta'ala muliakan, dulunya itu adalah seorang pemuda yang miskin, ya. Beliau itu berasal dari keluarga yang miskin. Beliau hobinya belajar. Beliau senang belajar, setiap hari beliau belajar. Pagi hari, siang hari, sore hari beliau belajar, ya. Dan ketika beliau belajar itu beliau punya tetangga ini seorang bakol itu seorang pedagang, ya. Jadi beliau setiap hari itu lewat di depan rumah pedagang ini, ya, untuk menuntut ilmu. Tapi masih miskin, ya, masih miskin karena masih kecil, masih muda, ya. Sampai kemudian bakol ini, tetangganya ini negur Asma'i, ya, dipanggil, Asma'i sini, masih muda ini, kamu ngapain belajar? Daripada kamu belajar tidak mengubah nasibmu, mending kamu jualan apa yang bisa kamu jual di pasar, ya. Dan kemudian tetangganya ini melecehkan, meremehkan, merendahkan Asma'i, ya. Saya punya usulan nih, ya. Kata tetangganya ini, kaifa idza nujmi kutubaka wa nad'a fil birmil thumma nasubbuha bil ma, ya. Bagaimana kalau seandainya buku-bukumu itu kita kumpulkan di sebuah birmil itu tong, ya. Kemudian kita siram dengan air, kira-kira yang keluar itu apa? Keluar emas enggak? Sambil tertawa dia, yang keluar cuma tinta, ya, nggak dapat manfaat apa-apa, ya. Ini tetangganya ingin meremehkan, merendahkan Asma'i. Sampai kemudian Asma'i dia merasa malu kalau belajar lewat di depan rumah tetangganya ini. Maka dia belajar, kalau belajar itu pagi hari, sebelum tetangganya buka toko dia sudah belajar lewat duluan, ya. Pulangnya nanti kalau tokonya sudah tutup, dia baru pulang. Jadi seharian dia di luar belajar. Sampai kemudian dia menjadi seorang ahli bahasa. Kemudian dipanggillah sama Khalifah Harun ar-Rasyid untuk mengajari anak-anak beliau. Sampai kemudian ketika beliau belajar, setiap bulan dia mendapatkan ujroh, mendapatkan gaji, dan gajinya ini dikirimkan ke kampungnya untuk dibelikan banyak tanah, kebun-kebun dibeli itu sama Asma'i itu. Sampai setelah selesai menunaikan tugasnya, anak-anaknya sudah diajari semuanya,
Asma'i kemudian pamit izin pulang ke rumah, pulang ke kampung. Sebelum pulang ke kampung, Harun Ar-Rasyid ini memberikan hadiah oleh-oleh banyak harta. Ya, kemudian Asma'i pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, dia manggil orang-orang untuk dikasih uang. Dia pengen sedekah itu. Dipanggillah orang-orang miskin itu. Ternyata salah satu di antara orang miskin yang dipanggil itu bakal atau pedagang yang dulu pernah meremehkan Asma'i itu. Ya. Nah, ketika bakalnya itu tahu, ternyata Asma'i yang manggil saya, dia ngumpet-ngumpet itu, izin ya, sampai kemudian ketemu, kemudian si bakal ini bertanya kepada Asma'i, kok bisa kamu dulunya orang miskin, sekarang menjadi orang yang kaya, orang yang mulia, orang yang dielulukan oleh masyarakat? Maka Asma'i kemudian menjawab dengan pernyataan yang dulu seperti pernyataan yang diucapkan oleh bakal atau pedagang tadi. Pedagang tadi ngasih pernyataan seperti ini, gimana kalau kita kumpulkan buku-bukumu, kaifa idza nujmi kutubaka wa nadauha fil birmil, bagaimana kalau kita kumpulkan kitab-kitabmu kemudian kita taruh di birmil, di tong, kemudian disiram pakai air, kira-kira yang keluar apa? Ya. Maka Asma'i kemudian menjawab dengan jawaban, saya telah mengamalkan apa yang kamu nasihatkan, apa yang kamu perintahkan. Ya. Dia mengatakan, laqad jama'tu kutubi wa wada'tu fi sadri wa nasubbu bil hirsi thumma kharaja ma tara. Kata Asma'i, ya, Masya Allah, karena beliau orang ahli bahasa, ahli syair, ya. Laqad jama'tu kutubi, saya telah kumpulkan kitab-kitabku, wa nadha'tu fi sadri, kemudian aku letakkan di dalam dadaku, di dalam hatiku, wa nasubbu bil hirsi, kemudian aku siram, aku tuangkan rasa tamak, haus akan ilmu, thumma kharaja ma tara, kemudian keluarlah apa yang hari ini kamu lihat. Ya, Masya Allah, ini seorang Asma'i, ya. Beliau itu bukan ulama ahli akidah, fikih atau ilmu-ilmu usul, bukan, tapi beliau adalah ulama yang ahli di bidang bahasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan beliau, bagaimana beliau mengajarkan ilmu, Allah muliakan beliau. Meskipun bukan ngajar masalah akidah loh, ya, tapi Allah muliakan beliau. Masya Allah, ya. Tapi kembali lagi ke tadi kisah Harun Ar-Rasyid dengan Asma'i. Nah, Harun Ar-Rasyid, beliau pernah minta tolong kepada Asma'i untuk ngajari anak-anaknya. Nah, ketika ngajari anak-anaknya, Asma'i itu termasuk ngajari masalah adab. Ngajari masalah adab. Ternyata Harun Ar-Rasyid itu pernah melihat anaknya ini ketika Asma'i wudu, dia nuangin air untuk Asma'i. Nuangin air untuk Asma'i. Ya. Maka Harun Ar-Rasyid ketika melihat hal seperti ini, dipanggil Asma'i. Dipanggil, Asma'i sini. Ya. Dikiranya Asma'i mau dimarahi. Ya. Asma'i sini. Kamu tadi nyuruh anak saya untuk nuang air ke kamu, nuang air untuk wudumu, ya? Iya wahai raja, iya wahai khalifah. Tapi ya saya nggak maksa, saya hanya sekedar minta tolong untuk dituangkan. Ya. Kata Harun Ar-Rasyid, harusnya, ya, dia mengatakan seperti itu. Kamu wahai Asma'i, saya minta tolong untuk ngajari anak-anakku ilmu dan adab. Harusnya yang kamu perintahkan kepada anakku adalah dia tangan kirinya megang air, nuang air, dan tangan kanannya adalah mengusap kakimu. Harusnya seperti itu. Ya. Paham ya maksud saya, ya? Jadi sampai Harun Ar-Rasyid beliau mengingatkan, ya, kepada Asma'i, saking memuliakannya Asma'i, harusnya yang diajarkan kepada muridnya bukan hanya sekedar nuangin air, tapi termasuk basuh kaki gurunya, seperti itu. Nah, sekali lagi, ini terlepas dari gula atau tidak gulung, ya. Yang jelas bagaimana seorang khalifah, seorang presiden, seorang pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin, beliau betul-betul memuliakan para ulama, memuliakan para guru. Ini kisah tentang Harun Ar-Rasyid dan Asma'i. Kemudian Harun Ar-Rasyid beliau punya anak namanya Al-Ma'mun, yang kemudian nanti menjadi seorang khalifah juga. Al-Ma'mun itu beliau punya anak dua. Anaknya ini dua-duanya laki-laki, ya. Kemudian beliau minta tolong kepada salah seorang ulama yang bernama Al-Farra. Al-Farra itu juga sama ahli nahwu. Al-Farra ini diundang ke istana untuk ngajari anaknya dua ini laki-laki, untuk ngajari masalah ilmu, masalah adab. Nah, karena Al-Ma'mun itu adalah seorang khalifah, beliau kan punya banyak mata-mata gitu, ya, punya banyak pas pampres gitulah, ya. Nah, ketika mata-matanya Khalifah Al-Ma'mun itu melihat anaknya Khalifah Al-Ma'mun rebutan sandal. Rebutan sandalnya siapa? Rebutan sandalnya Al-Farra. Ketika Al-Farra itu mau pakai sandal, ini anaknya rebutan sandal ini. Pengennya
salah satu di antara keduanya itu menyiapkan sandal untuk Al-Farra. Ya, ternyata nggak mau kalah yang lain. Jadi rebutan sandal sampai kemudian akhirnya diskusi yang gelut gitu ya. Akhirnya diskusi, kemudian yang satu orang bawa sandal kiri, satunya lagi bawa sandal kanan. Kemudian dua-duanya menyiapkan sandal untuk Al-Farra. Nah, ternyata peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Sampai Khalifah Al-Ma'mun kemudian memanggil Al-Farra. Ya. Ditanya, Al-Farra, ya, siapa orang yang paling terhormat di Baghdad? Siapa orang yang paling mulia di Baghdad? Kata Al-Farra, ya Khalifah, tidak ada orang yang lebih terhormat daripada Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Maka Khalifah Al-Ma'mun kemudian mengatakan, lebih terhormat mana antara saya dibandingkan dengan orang yang menyebabkan dua putra mahkota seorang khalifah itu rebutan sendal. Ya. Maknanya apa? Maknanya Khalifah Al-Ma'mun itu ingin menjelaskan kalau antum itu lebih mulia dan terhormat daripada saya, sampai membuat anak saya dua itu putra mahkota rebutan sendal, sampai gelut loh, gara-gara pengen menyiapkan sandal untuk dirimu. Ya, ini sekali lagi Bapak yang Allah Ta'ala muliakan, bagaimana para salafnya itu benar-benar mereka itu memuliakan orang-orang yang berilmu, memuliakan guru-guru mereka. Ya, ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat apa Ustaz? Contoh yang keempat adalah bagaimana seorang Abdullah bin Abbas, beliau memuliakan guru beliau yang bernama Zaid bin Thabit. Dua-duanya seorang sahabat, tapi beda status sosial gitu. Kalau Abdullah bin Abbas, beliau kan status sosialnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Zaid bin Thabit. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas, beliau itu anak paman Rasulullah. Paman Rasulullah itu ada yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, punya anak namanya Abdullah. Berarti siapanya Nabi ini? Sepupu. Abdullah bin Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari status sosial itu beliau lebih unggul dibandingkan dengan Zaid bin Thabit. Tapi karena Abdullah bin Abbas itu beliau pernah belajar dengan Zaid bin Thabit, maka status sosial beliau yang di masyarakat itu subhanallah, sebenarnya bukan hanya status sosial Pak Bu, termasuk keilmuan beliau tidak ada yang meragukan lah. Abdullah bin Abbas itu kan termasuk sahabat Nabi yang pernah didoakan khusus oleh Rasulullah. Rasul pernah berdoa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih di dalam ilmu agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil. Makanya Abdullah bin Abbas itu beliau termasuk seorang mufassir. Ya, saking hebatnya beliau dikenal dengan al-hibru hadhil ummah. Tintanya umat ini. Ada yang mengatakan beliau itu mendapatkan mendapatkan gelar Al-Bahru. Apa itu Al-Bahru? Al-Bahru artinya lautan atau samudra, karena saking luasnya ilmu yang beliau miliki. Itu keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Abdullah bin Abbas. Tapi seutama-utamanya Abdullah bin Abbas, karena beliau pernah belajar dengan Zaid bin Thabit, maka beliau memandang melihat Zaid bin Thabit ini adalah guru beliau. Sehingga ketika beliau sedang berjalan dengan Zaid bin Thabit, beliau mempersilakan Zaid bin Thabit untuk naik ke atas onta, bahkan dipegang tali kekangnya, dibantu untuk naik ke atas. Ya. Zaid bin Thabit bertanya, kok kamu seperti ini? Ya, kok seperti ini? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ulama'ina. Seperti inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama-ulama kita, kepada guru-guru kita. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, bagaimana para salaf sekali lagi mereka memuliakan guru. Ada syair yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ahmad Asyauqi. Ya, Ahmad Asyauqi ini pernah membuat syair untuk para guru, syair untuk para ustadz, para kiai, para syekh. Kata beliau, ya, masya Allah, ini meskipun ini agak gulung ya, tapi maknanya ya bisa jadi benar ya. Kata beliau, kum lil muallim wa fihi tabjilah, kadal muallimu an yakuna rasulah. A'alimta ashrafa au ajal min alladhi yabni wa yunshi anfusan wa uqulan. Kata beliau, ya, kum lil muallim wa fihi tabjilah, sambutlah sang guru, sambutlah gurumu dan berikanlah penghormatan untuk mereka. Kadal muallimu an yakuna rasulah, hampir-hampir seorang muallim, seorang guru itu akan menjadi seorang rasul.
akan menjadi seorang rasul. Maknanya apa? Maknanya beliau itu ingin menyamakan bagaimana fungsi dan kedudukan seorang guru itu seperti seorang rasul. Karena memang yang memegang estafet para nabi dan para rasul untuk berdakwah, mengajar itu ya para guru, para ustadz, para kiai, para ulama, ya. Maka ini bentuk pengagungan ya kepada para guru, para ustadz. Ya semoga kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan di dalam memuliakan para guru, memuliakan para ustadz, memuliakan para kiai, para ustadzah, memuliakan orang-orang yang mengajari kita. Begitulah teladan yang diajarkan oleh para salaf ya kepada kita semua. Ya semoga yang sedikit ini sekali lagi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama-ulama kita, menjaga guru-guru kita, dan Allah memuliakan mereka, Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, bisa mendakwahkan kepada orang-orang yang hari ini tidak mendengar, dan semoga Allah menerima amal soleh kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.